Selamat pagi anak-anak. Berkah dalam kita mulai pembelajaran. Selamat pagi Bu Sulis. Sehat ya. Kita hari ini sebelum pembelajaran diawali dengan doa ya. Yuk, siapa yang mau mimpin doa? Justin, Bu. Oke, Justin, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, semoga berkati kami. Kami akan mulai pembelajaran hari ini, Tuhan Yesus. Beri kami semangat biar bisa mengerjakan pembelajaran hari ini, Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santa Julia juga doakanlah kami. Ya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita mendengarkan cerita sekilas tentang karakter ya. Video tentang ini ya. Kalian nanti melihat mana yang baik menurut kalian dipakai. Yang tidak baik jangan dipakai ya. Supaya kalian hidupnya selalu menyenangkan orang lain. Kita lihat judulnya apa, pesan moralnya apa. Sebentar. Bentar ya. Kita lihat. Diingat-ingat pesan moralnya apa ya nanti ya. Lihat. Kesehatan, Bu. Cerita ibuku tidak boleh malas. Sekarang ibu akan bacakan cerita kancil tidak boleh malas. Ayo Bu, cepat ceritakan. Diva tidak sabar. Iya, Pupus juga, Bu. Tidak boleh malas. Pagi yang cerah, matahari yang bersinar, dan suasana langit yang begitu cerah. Panasnya? Bagaimana aku cari makanan kalau cuacanya panas begini? Nanti buluku rusak dan aku jadi jelek. Tidak mau. Baiklah, aku terbang dulu. Merak berpikir untuk mendapatkan makanan tanpa kelelahan dan juga kepanasan. Lalu Merak terbang untuk melihat di sekitar hutan. Terlihat kerbau dan kura-kura sedang makan bersama. Kerbau dan kura-kura? Kebetulan, aku harus memanfaatkan mereka. Sekarang aku harus berpura-pura jatuh supaya mereka menolongku dan menjagaku. Tolong aku, teman-teman. Merak? Kamu kenapa, Merak? Tadi saat aku melihat ke bawah, aku tidak tahu di depanku kalau ada pohon besar. Aku menabraknya dan sekarang sayap kiriku tidak bisa kugerakkan. Mana sayapmu yang terluka? Biar aku obati. Tidak usah, tidak usah. Pasti nanti akan sembuh sendiri. Hebat kamu, Merak. Benar tidak apa-apa. Iya, kura-kura. Terima kasih atas bantuannya. Bunyi apa itu? Kau buang gas kura-kura? Hah? Tidak. Itu suara perutku. Kerbau, aku lapar. Oh, keras sekali. Merak, ini ada sisa makanan kami. Silakan dimakan. Sisa? Menjijikan sekali. Maaf kura-kura, aku hanya suka pepaya. Tenang saja, Merak. Kami akan mencarikannya untukmu. Kalian memang baik. Kerbau dan kura-kura mau menolong Merak dan mencarikan makan untuknya. Ini, Merak. Wah, akhirnya aku bisa makan. Terima kasih kerbau, kura-kura. Sama-sama. Makanlah yang banyak agar ku cepat sembuh. Enak sekali buah pepaya ini. Aku tersedak. Di mana air? Cepat ambilkan air. Sebentar, akan aku ambilkan. Hai kerbau, kenapa aku ambil air lama sekali? Nanti kalau aku mati bagaimana?
Sabar Merak, sungainya agak jauh dan kamu makannya terlalu cepat. Tidak, ini salah kerbau. Tidak cepat-cepat ambilkan air untukku. Aku minta maaf Merak. Iya. Kura-kura, aku masih lapar. Aku ingin biji-bijian. Maukah kau mencarikannya untuk Merak semakin Baiklah. menjadi-jadi. Ayo kerbau. Dia senang dapat memanfaatkan kerbau dan kura-kura. Ini Merak. Hanya sedikit. Kalian tidak lihat. Ini banyak yang busuk. Tidak layak untuk dimakan. Aku ingin kalian cari lagi yang lebih baik. Tapi Merak, kami lelah. Besok sajalah Merak. Hari sudah sore. Saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Baiklah. Apa-apaan Merak itu? Membuat jengkel saja. Sudah ditolong malah marah-marah. Iya kura-kura. Aku sangat lelah mengurusi Merak. Mudah-mudahan Merak cepat sembuh ya. Sudah pagi. Cepat sekali. Aku haus dan sangat bosan. Lebih baik aku terbang ke sungai. Mumpung kerbau dan kura-kura belum kemari. Merak pun terbang ke sungai. Saat sedang terbang, kura-kura melihatnya dari kejauhan. Itu Merak, dia sudah sembuh. Tunggu, kenapa cepat sekali? Apa dia berbohong? Tega sekali dia berbohong pada kami. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada kerbau. Kerbau, ternyata kita ditipu oleh Merak. Dia pura-pura sakit. Sebenarnya dia masih bisa terbang. Aku lihat dia terbang dengan lihainya. Apa? Merak jahat sekali pada kita. Ayo kerbau, kita temui Merak. Ketika mereka akan menemui Merak, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Merak. Apa itu? Itu suara Merak. Kerbau, pasti sedang terjadi sesuatu. Ayo kita cari. Lihat kura-kura, itu Merak. Kerbau, kura-kura, tolong aku. Sayapku kejatuhan batang pohon, sakit. Bohong. Kamu memanfaatkan kami kan? Kamu sebenarnya masih bisa terbang. Buktinya kamu bisa sampai di sini. Kura-kura, maafkan aku. Aku manfaatkan kalian mencari makan. Aku hanya takut buluku rusak karena sinar matahari. Tolong aku kura-kura, kerbau, maafkan aku. Baiklah. Kerbau juga bersedia akan membantu Merak untuk menyingkirkan batang pohon. Terima kasih, kerbau. Sama-sama Merak. Habislah aku. Pasti aku dimarahi. Merak, bagaimana rasanya terluka yang sebenarnya? Sakit sekali, Tuan. Sekarang sayapku tidak bisa digunakan. Sekarang kamu harus mandiri. Tidak boleh memanfaatkan penghuni hutan untuk mencarikan makanan. Baik, Tuan. Kini dengan sayap satu, Merak harus mencari makanannya sendiri. Kasihan ya, Bu. Merak tidak bisa terbang lagi. Iya, kasihan sekali. Kita juga tidak boleh malas, apalagi berbohong kepada orang lain, ya? Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Oke, anak-anak, tayangan tadi pesan moralnya apa? Tidak boleh malas dan tidak boleh bohong. Oke. Tidak boleh malas. Jadi kalian harus selalu rajin karena apa? Anak cerdas ya, anak pintar kalah dengan anak rajin loh. Ini sebetulnya pintar, tapi malas untuk belajar. Terus si B anaknya enggak begitu pandai, tapi rajin setiap hari belajar. Maka nilainya biasanya lebih bagus yang B karena tiap hari dia rajin membaca. Ya, jadi mulai sekarang jauhkan malas kalian. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu ya. Di sini Ibu akan menayangkan tentang sekolah adiwiyata ini apa sih? Tadi kan sudah disinggung sama Bu Sulis ya. Nah, disinggung sekolah adiwiyata apa ternyata ya. Oke. Sekarang kita lihat, tolong diperhatikan. Oke. Yuk anak-anak, suaranya di keep ya. Suaranya di keep supaya tidak mengganggu temannya. SDK Mater D Sekolah Adiwiyata.
Selamat pagi adik-adik manis. Kelihatan? Salam bumi Kelihatan ya? pasti lestari. Kelihatan. Ini kita akan mengenal sekolah kita, SDK Mater D, Sekolah Adiwiyata. Sekolahku peduli lingkungan. Nah, adik-adik, yuk kita kenal sekolah Adiwiyata kita. Apa sih sekolah Adiwiyata itu? Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli pada lingkungan sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Tujuannya yaitu membentuk karakter siswa yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, caranya bagaimana untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata? Ya, betul. Dengan melakukan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Siapa yang tahu 3R itu apa? Pinter sekali. R yang pertama adalah reduce, mengurangi pemakaian barang yang bisa menimbulkan sampah. R yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali barang-barang bekas. Bisa juga menggunakan kertas di kedua sisi. Adik-adik, sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai ya, agar dapat digunakan kembali oleh orang yang masih membutuhkan. Gunakan kreativitas kalian untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Dan R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah benda yang tidak berguna menjadi benda baru yang berguna. Biasanya recycle itu terkenal dengan daur ulang, adik-adik. Nah, coba sekarang kita cermati. Ini adalah teman-teman kita yang sedang berkreasi. Ada teman yang sedang membuat patung dari bubur kertas, yaitu dengan daur ulang itu namanya. Ada juga teman kita yang membuat tempat pensil dari barang-barang bekas. Dari CD bekas, dari kaleng bekas, dan mungkin dari yang lain. Tidak hanya itu saja adik-adik, barang bekas bisa kita gunakan untuk membuat mainan yang sangat menarik. Menyenangkan bukan? Ayo kita berkreasi. Nah, saatnya sekarang kita akan memilah sampah supaya kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas. Yuk kita pilah sampah. Tempat sampah itu terbagi menjadi 4. Nah, kali ini adik-adik berada di rumah ya. Maka siapkan kardus bekas minuman atau bekas kemasan apapun, 4 kardus. Tulis namanya ya di setiap kardus. 1 plastik. Jadi adik-adik, sampah yang berasal dari plastik disatukan, dikumpulkan di tempat sampah yang ada tulisannya plastik. Yang kedua adalah sampah hijau. Sampah hijau ini sampah organik. Bisa sisa makanan, bisa daun-daunan. Ini sampah organik. Dikumpulkan jadi satu di tempat sampah yang ada tulisannya sampah hijau atau sampah organik. Sedangkan sampah yang berasal dari kaca dikumpulkan jadi satu di tempat sampah yang ada tulisannya kaca. Dan yang terakhir, sampah yang berasal dari kertas
dikumpulkan menjadi satu di tempat sampah yang ada tulisannya kertas. Adik-adik bisa daur ulang atau recycle dari kertas. Bisa untuk membuat bubur kertas, lalu dibuat mainan ataupun bentuk yang lain. Selamat berkreasi adik-adik. Nah, kita kembali ke sekolah. Coba siapa yang tidak ingin kembali ke sekolah? Ingat nih, sekolah hijau. Di halaman sekolah kita, SDK Materdi, tampak banyak tanaman. Sejuk, rindang, dan tentu saja kaya dengan oksigen. Selain itu di sekolah ada sangkar burung loh, ada burung merpati, ada burung lovebird, dan setiap hari diberi makan dan minum, serta dirawat dengan baik. Di galeri juga banyak tanaman, juga ada taman-taman yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi kita bisa belajar menggunakan, memanfaatkan taman-taman sekolah. Saat panas, adik-adik bisa adik-adik tidak hanya sekolah kita, karena kalian sudah berkarakter, peduli lingkungan, maka di rumah seperti temanmu ini juga melakukan penghijauan dan menanam. Bisa menanam segala macam yang adik-adik suka. Selamat bertanam ya adik-adik. Nah, selain hijau, sekolahku juga bersih loh. Coba lihat ruang kelas ini. Nah, bersih sekali. Wastafel tempat kita melakukan protokol kesehatan saat kita masuk sekolah. Juga saat kalian dengarkan tidak bersuara, ada yang suka anak yang berkarakter pasti menunjukkan sikap yang bagus. Sebagai kegiatan ekstra, ada Matikan dapur yang suaranya. rapi dan bersih. Ada juga galeri jalan-jalan dan tempatnya juga bersih sekali. Ayo, siapa yang tidak ingin sekolah? Pasti kita semua ingin kembali ke sekolah. SDK Materdi, kita berada di bawah pohon. Betapa amannya kita mempunyai halaman yang luas, kita bisa berlari. Tidak lagi ada kendaraan ya yang membahayakan kalian. Tentu aman. Selain itu, kantin kita yang bebas 5B juga membuat sekolah kita, membuat anak-anak, membuat adik-adik semua bebas dari penyakit karena mengkonsumsi makanan yang sehat. Ada juga UKS yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di sekolah dan obat-obatan adik-adik. Nyaman saat kita makan di kantin, nyaman juga saat kita berada di perpustakaan di dalam ruangan. Sekolah kita nyaman, aman, sehat, dan hijau. Juga ada tempat sampah di mana-mana untuk menjaga sekolah kita selalu bersih. Nah, ayo kita segera kembali ke sekolah ya. Pasti senang. Senang sekali sekolah di SDK Materdi. Salam bumi pasti lestari. Ya, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Ya, tadi itu sekolah Adiwiyata seperti itu. Sekolah kita juara loh, juara nasional anak-anak Adiwiyatanya. SRA juara 1. Tapi kali ini lomba lagi. Makanya mempertahankan juara itu tidak mudah ya. Ini beberapa minggu ini mempersiapkan. Oke, ada yang mau bertanya tentang Adiwiyata?
Kalau tidak ada, nanti kalian mencoba ya, mencoba untuk menjawab pertanyaan permainan. Setelah mengerjakan, kalian akan dapat sertifikat. Sertifikat, seneng anak-anak ya. Sertifikatnya bisa di print juga. Apa? Buat apa sertifikatnya ya? Ya disimpan untuk kamu, kan disimpan. Di situ ada permainan, menyelesaikan permainan. Nanti tak kirim ya. Jadi mengerjakan, setelah selesai kalau betul semua, sertifikatnya ada di situ langsung di permainannya itu. Jelas? Paham? Oke, siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Yuk silakan. Hari ini Justin. Coba doa Johannes. Yuk berdoa. Buka suaranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah teman-teman kami dan guru kami. Dan berkatilah semuanya. Semoga corona ini sudah selesai. Doakanlah kami. Santa Juri Bilia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.